Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mawlid wa khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wa hadina siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwir al-arqa bi nuri syamsika ba'da abadan rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa ashraful khalqin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala adun wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaulul ilmi kaffaratun lima qabla. Pertama-tama juga yang pertama kata yang harus kita ucapkan selain dari kata bersyukur, mengucapkan alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kenikmatan yang ada keindahan. Di antaranya Allah masih memberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dia selalu mengucapkan kita. Kalaupun masih ada yang sakit jasmani tapi hati dan sehat, alhamdulillah kita bisa hadir di taman surganya yang ada. Terlebih-lebih di iman Islam taufik hidayah, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah ditetapkan kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tanpa iman Islam, taufik hidayah nggak bisa apa-apa. Kalaupun kita sakit merangkak, pakai tongkat, kalau ada taufik hidayah, insya Allah kita bisa datang ke dalam surga yakni iman Islam. Mudah-mudahan kalau kita termasuk hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah saya bacakan dalam kalimat tadi, menuntut ilmu itu adalah mengkikis, menghancurkan, membersihkan semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang saya hormati, saya berkait yaitu bahwa kita, donatur kita, Umar, mudah-mudahan beliau disehatkan jasmani dan rohaninya selalu oleh Allah, dan keluarganya mudah-mudahan tambahkan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ditambahkan Islam taufik hidayah khususnya kepada kita semua dan umumnya kepada jamaah kampung kita yang ada di Sidibaya dan Cimawates. Mudah-mudahan pada saat ini perkumpulan kita, perkumpulan yang tawakufan, jadikan suatu tambah, jadikan suatu motivasi buat kita bahwa kita akan lebih giat lagi nanti andaikan Allah memberikan umur panjang kepada kita di bulan Syawal. Salawat serta salam yang biasa tercurah bahkan atas wajib alam yang kita kepada Nabi Muhammad, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan bermoral kepada kita. Ya sahabati, dulu saya yang kudus, alhamdulillah beliau tidak disangka dan juga beliau datang ke tempat kita, majlis kita. Beliau masih termasuk mulia dan Nabi Muhammad. Tapi beliau tidak mau mengaku. Mudah-mudahan jangan dilihat penampilannya, tapi kita ini semua yang dari Allah. Alhamdulillah pada saat ini kita dihadiri oleh beliau yang berjuang bukan cuma di negeri kita, tapi sudah beberapa negeri di luar negeri. Beliau pernah mengajar di universitas. Mudah-mudahan ditambahkan keberkahan kita, ditambahkan taufik hidayah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini di bulan yang mulia yang biasanya kita beramal 1 di balas 10,
tapi bulan sekarang adalah satu kebaikan dibalas 700 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mudah-mudahan dalam salah satu keterangan hadis dari Anas bin Malik, Allah menciptakan suatu bahron atau telaga di bawah aras, aras. Disebut telaganya itu adalah air yang makhluk, bukan dari air biasa, tapi air dari nur dan cahaya. Kemudian Allah menciptakan malaikat, yang malaikat itu rohsi, kepalanya tahta arsy, tembus langit ketujuh dengan tingginya malaikat itu. Allah menciptakan malaikat yang kepalanya di bawah aras, warijlahu tahta arsy. Kedua kakinya tembus ke tanah yang ketujuh. Kemudian apabila umat Kanjeng Nabi Muhammad membaca sholawat di bulan Sya'ban ini, Allah memerintahkan kepada malaikat itu silem ke telaga tadi. Sayapnya mempunyai dua, arah barat dan timur dipenuhi dengan dua sayap. Begitu bangun dari air hayat tadi, dibeberkan kedua sayapnya, meneteslah dari sayap-sayap itu. Dari setiap satu tetesan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu malaikat. Semua malaikat tetesan itu berikut malaikat yang tadi sebesar itu minta ampun sampai hari kiamat buat orang yang membaca sholawat di bulan Sya'ban. Alhamdulillah pada saat ini kita masih mengagungkan junjungan kita akan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tawakuf kita pada saat ini adalah intinya halal bihalal. Kalaupun kita tidak minta maaf secara empat mata, tapi kita sama-sama menghalalkan, memaafkan baik ucapan tingkah laku kita yang merupakan hakul adami. Kita saling hidup, kita saling memaafkan. Kira-kira setuju kan? Setuju. Kira-kira setuju kan? Setuju. Orang yang tidak memaafkan kepada saudaranya, maka mau bagaimana dapat maaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita penting memaafkan kepada saudara kita. Harapan kita minta dimaafkan oleh Allah kesalahan dan dosa-dosa kita. Yang selanjutnya, mudah-mudahan topik hidayah bisa datang bersahilah. Mudah-mudahan topik kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah kita pun ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menuntut ilmu ini. Selain daripada itu, kita mencari kebenaran di dalam ibadah. Mudah-mudahan harapan kita mencari kebenaran ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun sedikit amal kita diterima, itulah yang mahal. Apalah arti amal kita yang banyak kalau ditolak oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita sama-sama belajar dari kitab-kitab ulama yang telah kita buka, mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Khususnya saya pribadi, mungkin peribahasa orang yang bicara kadang-kadang banyakkan salahnya daripada benarnya, ya, sebab bibir tidak bertulang. Munggu Allah yang mendengarkan mungkin lebih mulia daripada yang bicara. Gak mungkin kita bisa seperti ini kalau bukan hidayah Allah. Maka mudah-mudahan kita termasuk pada hadis kaitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wal muta'allim syahidati fil khair. Orang yang mengajar dan orang yang belajar itu dua-duanya ada di ruang lingkup kebaikan. Tidak termasuk orang baik kalau orang itu tidak mau mengajar dan tidak mau belajar. Terus sampai mati kita mencari kebenaran, tapi jangan sekali-kali kita merasa paling benar. Sebab kesempurnaan hanya milik Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita selalu eksis bisa mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang selanjutnya, sekali lagi kepada para jamaah teman-teman sekalian, nggak ada istilah guru dan murid, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ya, kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang paling pintar bukan manusia, tapi iblis. Yang paling dekat takut kepada Allah bukan manusia, tapi iblis. Orang yang rasa paling dekat, orang yang rasa paling pintar, orang yang rasa paling benar, itu ajakan dari iblis. Mudah-mudahan kita ini tidak bisa hidup sendiri, kita banyak membutuhkan orang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak manfaat buat orang. Amin. Kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik orang adalah orang yang banyak manfaatnya buat orang. Yang punya harta dengan harta, alhamdulillah. Ya, donatur kita Pak Jengkos, Pak Umar, yang mudah-mudahan semua hartanya telah dicurahkan, korbankan buat ya, majelis taklim. Mudah-mudahan dijadikan suatu kafaratul dzunub, dijadikan dawa daripada segala penyakit, juga mudah-mudahan dibalas oleh Allah di dunia wal akhirah. Dan jemaah-jemaah yang hadir, yang selalu eksis, ya, kalaupun dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan dengan hadirnya di majelis taklim ini, ya, disembuhkan daripada sakitnya, baik sakit jasmani maupun rohani yang kita khawatirkan. Kata Allah, wa ma tadri nafsun ma taksibu. Enggak ada yang tahu siapa orang akan berbuat apa. Belum tahu kita besok apa, masih ada umur atau tidak. Wa ma tadri nafsun bi ardin tamut, dan tidak tahu kita di mana dikuburkan. Dari sekarang kita saling memaafkan kepada saudara kita. Seandainya ada kesalahan saudara kita, jangan dulu dia minta maaf, cepat kita maafkan sebelum orang itu minta maaf. Setuju? Setuju? Setuju. Jadi yang kita butuhkan adalah ridho Allah. Tadi kata Allah, al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Bukan buat kiai, bukan kecingan, bukan. Surga itu orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amat sangat saya butuhkan kepada diri saya, diri kita, Gus, untuk memberikan tausiah yang bermanfaat. Mudah-mudahan bagi saya dan jamaah kita semua fitunya walaupun. Dari saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.